Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, kita akan mulai webinar malam ini ya. Tapi eh, sambil menunggu Kang Lintang datang, sebelum kita mulai webinar malam ini, saya akan menyampaikan tentang ini ya teman-teman ya, di rumahaja.com, yaitu komisi afiliat yang ada di rumahaja.com. Mungkin bagi teman-teman mungkin kurang mengerti soal pembagian komisi afiliatnya ya yang ada di rumahaja.com atau affiliateku.com gitu. Bentar ya teman-teman. Nah, oke. Ini teman-teman halaman utama dari dirumahaja.com atau affiliateku.com ya. Nah, ini eh, kita itu bagi teman-teman yang sudah daftar menjadi affiliate atau mungkin daftar lewat link itu ya webinar. Nah, itu teman-teman itu kan sudah dapat notifikasi untuk login ke member area. Nah, kalau teman-teman sudah mendapat akses untuk login ke member area, itu tandanya teman-teman sudah menjadi affiliate itu. Nah, affiliate itu adalah istilahnya itu makelar online, teman-teman. Jadi, tugas teman-teman itu adalah menjual kembali produk digital yang ada di rumahaja.com. Nah, produk-produk digitalnya itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat di halaman utamanya ya. Ketik aja di rumahaja.com atau affiliateku.com. Nah, nanti akan muncul halaman utama seperti ini. Nah, ini daftar produk-produknya. Lalu untuk pembagian komisinya, kita itu ada yang namanya komisi standar dan komisi maksimal, teman-teman. Nah, ini pembagian komisinya itu ada standar, ada maksimal. Untuk komisi standar rata-rata 30% dan komisi maksimalnya rata-rata 82%. Nah, ini itu ada aturannya. Komisi standar itu bagi teman-teman yang langsung menjual produknya tanpa harus membeli produknya dulu. Nah, misalnya kayak Busri ya, itu mau menjual produk Super Smart Kids. Nah, Busri kan nggak punya produknya. Berarti yang didapatkan nanti itu adalah komisi standarnya. Nah, kalau misalnya Bu Sri maunya eh, kalau setiap pembelian itu dapatnya komisi maksimal, nah maka Bu Sri harus memiliki produknya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu aturannya teman-teman. Jadi komisi standar itu bagi eh, Anda yang bisa yang langsung menjual tanpa memiliki produknya terlebih dahulu. Dan komisi maksimal itu bisa Anda dapatkan jika membeli produknya terlebih dahulu gitu. Nah, contoh lagi nih, kayak Busri. Busri itu adalah member kelas Super AI ya, Busri ya. Nah, karena Busri adalah member kelas Super AI, jika ada yang membeli kelas Super AI lewat link affiliate-nya Busri, maka yang didapat Busri adalah komisi maksimalnya. Nah, ini nanti yang akan didapatkan Busri, komisi sekian. Nah, gitu. Jadi gitu teman-teman, untuk aturan komisinya. Lalu untuk cara menjual produknya bagaimana? Nah, itu sebelum teman-teman menjual produk, itu langkahnya itu adalah login ke member area.
Nah, bagi teman-teman yang sudah daftar lewat webinar, nah nanti kan dapat notifikasi dari admin satunya ya, notifikasi untuk login ke member area. Nah, ini member area-nya itu berfungsi untuk mendapatkan link affiliate-nya gitu, link affiliate produk-produk digital ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini silakan nanti teman-teman login ke member area untuk eh, mengcopy ya, mengcopy atau mendapatkan link affiliate-nya. Link affiliate dari masing-masing produknya. Tuh. Nah, ini saya jelaskan fitur-fitur yang ada di member area ya, biar teman-teman mengerti gitu. Nah, ini di sebelah kiri, menu sebelah kiri ya, sama di HP. Kalau di HP juga menunya ada tombol sebelah kiri, pojok. Nah, itu menu, tombol untuk menu seperti ini. Nah, ini menunya kita ada dashboard ya, produk, order, pelangganan, grup WA. Nah, ini grup WA belajar AI ya. Lalu di sini ada produk. Nah, produk ini adalah list atau daftar produk-produk tadi. Itu. Lalu di sini ada yang namanya order. Nah, ini produk-produknya itu teman-teman bisa ini ya, lihat produk-produk yang sudah eh, bisa teman-teman jual gitu. Lalu di sini ada halaman order. Nah, ini halaman yang menerangkan berapa teman-teman itu mendapatkan ordernya. Gitu. Bentar ya. Nah, ini halaman order itu untuk menampilkan berapa apa orang-orang yang sudah order ke teman-teman gitu. Halaman order itu halaman order milik teman-teman ya. Misalnya teman-teman habis beli produk di affiliateku. Nah, ini halaman order itu milik halamannya teman-teman. Teman-teman order apa gitu. Nah, di sini juga halaman ini menerangkan teman-teman itu adalah downline-nya siapa. Hmm, jadi gitu. Lalu di sini halaman akses. Halaman akses ini adalah halaman produk yang sudah teman-teman beli. Jadi misalnya kayak Busri pernah beli kelas Super AI. Nah, untuk halaman akses materi kelas Super AI itu ada di halaman aksesnya. Halaman akses ini halaman untuk menuju ke dashboard atau LMS-nya kelas Super AI. Nah, di sini halaman akses akan menampilkan link-link akses di mana teman-teman eh, sudah beli produknya. Gitu. Nah, semuanya ada di halaman akses. Nah, lalu ada yang namanya link. Nah, ini teman-teman tempatnya untuk teman-teman ambil link affiliate-nya. Nah, ini ya. Nanti teman-teman tinggal scroll saja, lihat-lihat produk mana yang mau teman-teman jualkan. Nah, tinggal di copy linknya. Ini copy paste-nya ya, tinggal di copy link affiliate-nya. Ini sudah tertanam link affiliate teman-teman. Jadi tinggal klik tombol copy saja. Itu. Atau teman-teman juga bisa mengetik nama produk yang teman-teman inginkan dengan pencarian seperti ini. Nah, lalu di sini ada komisi. Nah, di sini nanti ada keterangan komisi. Lalu di sini juga lengkap ya. Nah, lalu untuk bahan promosinya di mana? Nah, ini bahan promosinya ya teman-teman. Di marketing kit kita sudah siapin yang namanya bahan promosi. Bahan promosi untuk teman-teman itu ada teks, gambar, maupun konten video. Jadi kita siapin semuanya. Nah, kayak misalnya marketingnya Super AI. Di sini sudah disiapkan copywriting-nya, ya, gambar dan teks. Ada juga video promosi,
Ada juga stok konten AI dan konten carousel untuk Instagram. Jadi di sini lengkap untuk kelas super AI. Nanti untuk marketing kit produk yang lain itu juga akan diupdate secara berkala ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi mau bikin konten. Walaupun teman-teman nggak bisa bikin konten, teman-teman bisa mengambil konten-konten di sini. Kita sudah siapin konten-konten AI-nya. Nah, untuk promosinya nanti teman-teman tinggal ambil link promosi gitu. Link affiliate sama teks promosinya. Untuk bahan kontennya sudah disediakan semua. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga ada bahan konten atau promosi untuk produk yang lain ya teman-teman ya. Insya Allah lengkap semua gitu. Oke, gitu ya teman-teman untuk penjelasan singkat tentang komisi di rumahaja.com dan cara untuk mengambil link affiliate-nya. Kita akan masuk ke materi webinar malam ini yang akan dibawakan oleh Kang Lintang. Oke, silakan Kang. Tes 1, 2, 3, sudah kedengaran suara saya? Terdengar. Oke, teman-teman, eh, sebentar saya siapkan perangkat dulu sebentar ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai untuk Zoom ini ya, malam ini. Bannya coba buka Google-nya deh. Oke, teman-teman, malam ini temanya menarik banget ya. Copywriting is dead, gitu ya. Jadi kita coba lihat dulu dah ya, contoh coba bannya di Google tuh. Template-template copywriting coba ditulis di situ tuh kata kuncinya. Nah, kita lihat ya. Nah, coba dipilih satu aja. Dua yang paling atas deh, 20 contoh copywriting. Oke, nah ini kita lihat aja ke bawah copywritingnya. Kita pilih satu aja ya, yang paling yang mana aja bebas ya. Diklik ya. Hmm. Jadi kenapa coba di situ aja dulu ya, satu aja kita pilih ya. Kita pilih contohnya copywriting yang mana tadi? Yang pilih yang mudah ya misalnya ini ya. Nah, jadi sebelum kita lebih lanjut ngebahas ya, kita harus apa namanya eh, memahami dulu ya tentang psikologi dan anatomi gitu ya. Jadi orang bangun tidur sampai tidur kembali
itu adalah dia terpapar seluruh panca inderanya itu terpapar dengan iklan gitu ya, di mana-mana itu dia. Ya, apakah dari handphone, dari laptop, dari gadgetnya dia, dilihat di jalan, ya di mana-mana ya. Seluruh panca indera dia dalam satu hari itu dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, dia terpapar oleh iklan. Sehingga di dalam tubuh dia itu muncul antibodi ya, ketika dia lihat iklan-iklan lain itu dia menolak gitu ya. Ini udah direkam ya Mbak ya, sudah ya. Nah, ini apa? Dia menolak gitu ketika ada penawaran-penawaran iklan. Walaupun di era 2013 ya, 2000 katakanlah 2011 sampai sebelum Covid ya, atau 2020 lah setelah Covid, itu copywriting itu menjadi sesuatu kata yang populer di dunia online ya, di dunia online, di bisnis online yang membuat banyak orang ya pengen belajar gitu. Tapi juga membuat banyak orang bikin cara-cara mudah dengan menyediakan template standar terkait dengan copywriting seperti yang ada di uh, layar ini gitu ya. Jadi orang copy ya, lalu disesuaikan dengan produknya, lalu di-share gitu. Nah, copywriting yang seperti itu ya, mungkin sekilas bagus tuh dibaca ya, sekilas bagus itu. Tapi kalau kita perhatikan lebih sama lagi, itu akan terlihat banget dia tidak ada ruhnya ya, tidak ada ruh yang apa namanya, yang membuat tulisan itu memiliki daya tarik untuk orang melakukan sebuah aksi pembelian ya. Jadi itu kita akan lihat tuh ya, tidak ada sesuatu yang menggerakkan. Kenapa? Karena antibodi orang itu sudah terbentuk, dia sudah tidak mau lagi peduli dengan iklan-iklan gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan kematian copywriting dalam tanda petik ya, kematian dalam copywriting, sehingga orang akan malas untuk melakukan tindakan-tindakan aksi pembelian. Tindakan-tindakan aksi pembelian di online itu cenderung kepada yang pertama adalah kebutuhan akan produk itu, memang dia butuh ya. Yang kedua adalah terkait harga ya. Jadi nanti seputar itu karena dia butuh, karena harga. Nah, justru produk kita itu yang memang uh, bisa masuk kemana-mana, ya, bisa masuk kemana-mana, itu berharap orang yang belum butuh saat ini jadi beli. Nah, itulah fungsinya naskah iklan. Oleh karena itu, copywriting itu harus uh, apa namanya, bukan dimodifikasi ya. Kalau modifikasi mah ada tambahan-tambahan ini ya yang sama gitu. Tapi harus dilakukan yang namanya uh, perubahan-perubahan secara fundamental lah terkait naskah iklannya. Nah, sekarang coba Mbak Nah, di Nia, sini kan kalian bisa lihat nih. Ini coba tuh sekarang Mbak Nia dihitung dulu, dimut dulu suaranya Mbak Nia. Ya, jadi coba sekarang Mbak Nia buka Word ya, Word-nya. Ya, Word, halaman Word atau Notepad. Ya, coba dibuka. Dibuka dulu Word atau Notepad ya, bebas lah ya. Dibuka dulu. Word aja deh, Word ya. Word ya. Buka dulu yang baru. Mana? Nah, oke. Ya. Sekarang coba ke Google lagi. Nanti kita copy ke Word, ke Google ya. Buka buka halaman baru ya. Buka halaman baru. Ya, misalnya kita lihat Shopee deh. Buka di Shopee. Di Shopee. Atau Tokopedia bebas lah ya. Shopee atau Tokopedia bebas lah. Ya.
Kita pilih produknya, kita lihat ya. Produk apa saja yang ada di Shopee, kita lihat dulu. Nah, kita tunggu ya. Nanti kita akan kasih lihat nih, di mana kita harus berubahnya. Ya. Mana Shopee-nya? Masih loading ya. Nah, kita tunggu dulu ya. Tunggu sampai muncul gambar produk ya. Oke, turun ke bawah lagi. Oke. Nah, turun lagi ya. Coba buka, pilih satu produk deh. Pilih satu produk aja yang ada harganya. Pilih satu produk. Yang terlaris atau yang mana boleh bebas ya. Pilih satu produk. Nah, kita lihat. Kita mau lihat produknya ya. Pilih produknya, diklik aja. Produknya diklik. Oke ya. Nah, di sini aja kita ambil dari deskripsinya, coba lihat deskripsinya. Deskripsinya aja dulu kita lihat ya. Nah, di sini ya. Dia deskripsinya dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu nak dulu ke atas, ya. Nak kembali lagi ke atas. Ya. Nah, ini di copy aja deh yang Adidas runningnya itu sampai dengan harga, bukan di copy, di capture, maksudnya di capture bisa ya, di capture gambar produknya sama harganya itu ya. Nah, oke, sekarang pindahkan ke Watt tuh gambarnya itu. Ya, pindahkan ke Watt. Nanti kita akan bedah di sini ya. Kita pindahkan ke Watt dulu ya. Nanti kecilin ukurannya di Watt. Ya. Nah, pindahkan ke Watt. Nah, ini jamnya ini ya. Ada kesalahan ya ininya. Nggak apa-apa ya, kita nanti kalau misalnya mentah ya, harusnya sih Pro ini jamnya. Lagi linknya ya yang tadi ya. Nah, coba di ini kan lagi, dikecilkan dulu. Nah, nanti kalau jamnya mentah teman-teman masuk lagi ya. Nah, oke, kecilkan lagi. Oke, nah udah sampai segitu aja. Ya, gedein dikit deh biar kelihatan, gedein dikit, digedekan. Oke, nah, dah. Nah, ini iklan yang muncul gitu ya. Bayangkan ini misalnya Anda coba untuk jualan ya, udah harganya mahal tuh, 624.000 ya, 624.000. Nah, copywriting ya, kalau dia tidak tepat, ini harganya akan terlihat mahal nih, walaupun di atasnya ada tulisan flash sale ya, tetap aja mahal, 624.000. Nah, oleh karena itu ya, saya ya udah lama berkecimpung di dunia seperti ini. Ini kita harus mampu ya mereduksi harga 624.000 itu. Dengan apa? Mereduksi itu berarti menghilangkan kesan bahwa harga itu mahal. Ya, mereduksi itu seperti itu maksudnya ya. Menghilangkan bahwa harga itu mahal. Jadi dengan apa? Kasih diskon, salah. Ya, kalau dikasih diskon mah itu mah bukan mereduksi, memang memberikan diskon. Tujuan kita adalah tetap terjual dengan harga 624.000. Ya, contoh kelas Super AI saya pun walaupun banyak yang protes ya harganya mahal tuh Kang. Loh, itu beda karena kita jual kualitas ya, 777.000 itu ya, dari 1,5 itu udah diskon tuh 50%, 777.000, belajar selamanya, materi update terus setiap minggu pekan belajar gitu ya. Nah, itu kita tetap di harga itu. Nah, ini juga contoh sepatu 624. Nah, dikasih pemanis apapun ya, kalau dengan copywriting yang tidak tepat, itu tetap aja konversi terhadap penjualannya menjadi rendah. Oleh karena itu apa? Kita harus memberikan reduksi terhadap angka 624.
Bagaimana caranya? Anda cukup menambahkan kalimat di awal sebelum angka 624.000 itu. Contohnya apa? Anda bisa menuliskan cukup dengan uang kecil. Ya. Jadi ini rahasia nih. Cukup dengan uang kecil 624.000 Anda sudah mendapatkan sepatu Adidas seri ini. Ya, cukup uang kecil. Coba nih ya, di situ tulis cukup uang kecil. Bisa diketikkan di situ pakai ininya di angka 624-nya. Bisa pakai pen ya di situ. Ya, 624 ya. Cukup uang kecil. Nah, ketika orang membaca tulisan cukup uang kecil atau cukup dengan uang kecil, otak itu langsung merespon bahwa angka angka berapapun setelah kata cukup dengan uang kecil itu murah, ya. Jadi seperti itu. Jualan apapun seperti itu. Jadi triknya seperti itu. Jadi 624 itu ya cukup Anda tulis cukup di depannya ya. Cukup dengan uang kecil ya. Jadi kita akan mereduksi angka 624 ini menjadi murah dibaca oleh siapa saja ya. Mungkin saat ini dia memang belum punya uangnya, tapi dia sudah dapat kesan bahwa itu murah. Adidas asli ya, bukan yang KW. Jadi kita bisa bisa memenangkan pertempuran. Pertama, ada dua kemenangan. Yang pertama adalah orang itu langsung beli karena punya duit. Orang itu menunda beli, tapi dia sudah dapat kesan bahwa harga itu murah. Nanti begitu dia punya duit, punya uang, dia beli. Jadi Anda nggak boleh kalah gara-gara harga. Ya, jadi Anda harus punya kekuatan dari uh, apa? Dari ini, dari kata-kata yang tepat, copywriting yang tadi yang aneh-aneh itu anggap aja sudah mati gitu. Jadi gunakan seperti ini. Cukup dengan uang kecil. Udah deh, mau Anda jual harga semiliar, setriliun ya. Kalau udah di depannya ada cukup dengan uang kecil, baru itu mampu mereduksi berapapun angkanya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang contoh ini ya, contoh penerapan alternatif dari kematian copywriting gitu ya. Kalau saya menyebutnya ini namanya PKK ya. Apa itu PKK? Permainan kata-kata tanpa dusta. Ya, kita bermain kata-kata. Tapi kata-kata ini yang kita mainkan ada kekuatan psikologinya. Kayak kita memainkan psikologi yang menembak langsung otak kecil orang yang membacanya sehingga merespon atau menstimulus persepsi sehingga terlihat itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi saya cukup mendalami hal-hal seperti ini gitu ya. Makanya saya nggak pernah takut dengan harga gitu ya, dengan persaingan harga. Kalau saya sudah analisa bahwa harga yang harus dijual segini, walaupun orang lain bilang itu mahal, bagi saya itu bukan bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan ya, karena saya sudah punya solusinya. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang buka halaman Word yang baru nih ya. Ya, halaman Word yang baru. Ya, misalnya kita ketik di ini satu lagi nih. Ya. Nanti kalau teman-teman mati, ininya juga gabung lagi ke link yang tadi dikasih banyak ya di grup ya. Ini belum dibetulin ininya HP Pro-nya. Nah, coba tulis pertama before after ya. Before after-nya itu yang pertama before-nya itu harga 500.000 ya, 500.000 ya. Ya after-nya itu misalnya harganya menjadi
selisihnya nggak usah jauh lah ya, 400.000. Ya. Nah, yang angka 400.000 ya itu dibesarin dibanding 500.000, itu besarin ya, dibesarin tuh angkanya, bikin terus terus. Nah udah, sekarang yang 500.000 dicoret, angkanya dicoret, nah, angkanya dicoret. Nah ini ya, ini kesalahan fatal lah ya, kesalahan fatal ini yang sering muncul di Ramayana ya. Kalau Anda belanja ya, dulu waktu saya masih masih suka sama kecil ya, di Ramayana atau di pasar gitu ya, di departemen store ini nih ya, uh, tulisannya seperti ini, di per afternya kira-kira seperti itu ya, ada harga coret, ada harga setelah dicoret. Ini salah secara psikologi. Nah sekarang bikin sebelahnya, kopi dulu tuh nih ya, di bawah semuanya kopi, dari before sampai after kopi. Nah jangan itu di sebelahnya nih ya, biar kelihatan ya. Nah di situ ya. Oke, bisa nggak? Nggak ke ini ya. Kalau nggak di ukurannya di bawahnya nggak apa-apa, di bawahnya ya, di bawahnya nggak apa-apa lah ya, dibikin kecil di bawahnya ya. Tekan lagi. Tekan. Oke, sekarang dibalik, yang before-nya itu besar, yang bukan 500 ribunya aja yang besar, di tulisan mau nggak usah, link 500 ribunya aja yang besar, bisa nggak? Nah, yang after-nya kecilin, yang 400 ribunya kecil. Nah, dah ya. Jadi seharusnya seperti ini, yang sebelah kanan. Ya. Jadi orang melihat ya, harga sebelumnya itu 400 ribunya ganti dah jadi 450, selisih 50.000 ya. Jadi orang di dalam bawah sadarnya itu akan melihat, oh harga harga yang kemarin kegedean tuh, harga yang di bawah lebih murah, padahal selisihnya pendek, apa tipis, cuma 50.000. Coba Anda lihat yang sebelah kiri, orang akan abaikan tuh, ya, karena angkanya besar, terlihat angka 400.000 itu jadi mahal, paham ya? Ini kesalahan tuh dari dulu, saya waktu masih kecil sudah mulai ngamatin tuh di Ramayana tuh, orang udah ngaco itu bikin bikin penawaran gitu ya. Orang jadi ngelihatnya apa namanya, tidak tidak murah gitu ya. Ini yang menyebabkan ya banyak terjadi gagal closing, apalagi menggunakan copywriting yang apa, tidak memahami sampai ke unsur-unsur psikologi seperti ini gitu ya. Jadi tadi Anda sudah tahu tuh cara mereduksinya, cukup dengan mengatakan cukup dengan uang kecil mau berapapun angkanya. Lalu ketika mau mainin harga before dan after, Anda harus mainkan ukuran font. Ya, jadi dengan seperti ini orang akan melihat, oh ternyata setelah dicoret harganya murah ya, padahal selisihnya kecil tuh cuma 50.000 ya. Tapi orang melihatnya murah karena kita sudah bisa menanamkan persepsi ya. Ini trik psikologi ya, yang nggak ada di tempat lain gitu. Nah, selanjutnya ya. Nah, saya akan kasih lagi trik selanjutnya, yaitu apa namanya? Buka deh halaman baru lagi nih ya. Oke, sekarang bikin harga misal yang banyak ya. Misalnya 99.900 ya.
kasih titik dong. 99.900 kasih titik. Ya. Jadi dulu ini dianggap seperti ini gitu ya, murah. 99.900. Ya. Nah, ini salah. Orang masih mempersepsikannya menjadi mahal. Ya, angka 9 itu angka mahal. Yang di belakang ya, angka mahal. Ya, 99.900 salah itu. Harusnya berapa? Coba Anda niat turunin di bawah, bikin lagi di bawah misalnya menjadi ya. Kalau Anda tetap mau angka 99 boleh tulis 99, coba tulis 99 titik 127. Nah, angka 127 mereduksi angka 99. Jadi terkesannya murah. Padahal kan 99.000 juga ya, hanya beda 3 digit di belakangnya. Tapi kan orang banyak itu, ya, nanggung banget sih, cuma tinggal satu doang gitu ya, itu udah nggak ngepek. Jadi Anda harus menghindari bilangan 9 di belakang. Ya. Jadi Anda harus menghindari bilangan 9, karena itu masih diasumsikan mahal. Jadi Anda harus pakai bilangan murah. 1, 2, 3, maksimal 7. Ya. Jadi Anda harus pakai seperti itu. Walaupun di depannya angkanya mahal ya, 99 misalnya. Gitu. Atau misalnya apa namanya? Bilangan yang genap misalnya. Nah, itu Anda coba reduksi seperti ini. Kekuatan. Ya. Apa sih misalnya harga modalnya 100.000 gitu ya. 99.900 ya. Anda hanya mau berkorban 100 perak. Ya, gitu. Dibanding 99.127. Ya. Nah, kalau 99.900 lama closingnya, 99.127 cepat gitu. Jadi kita pakai yang cepat-cepat saja. Jadi menggunakan angka-angka yang di belakangnya itu adalah angka-angka yang dikesankan atau diidentikan murah. Anda harus hilangkan yang apa namanya? Angka 9 ya. 9999 ya. Misalnya 75.900. 900 itu bikin mahal tuh. Ya, bikin terkesan mahal. Ya, walaupun di persepsi Anda orang akan ngau ya, orang mah udah cerdas-cerdas. Dulu mungkin iya diambil, kalau sekarang mah enggak. Lebih baik Anda pilih misalnya kalau 75.000 ya bilang aja 75.321 rupiah. Udah gitu. Atau 75.413 rupiah. Gitu aja ya. Jadi yang penting Anda menangin di angka keduanya ya, di depan itu. Pokoknya angka paling depan Anda menangin. Angka belakang Anda korbankan. Supaya konversi terhadap closing tinggi. Dan ini nanti Anda visualisasikan di dalam desain-desain. Ya. Dalam desain atau dalam video promosi. Sehingga nanti hasilnya sesuai dengan harapan teman-teman. Contoh aja Super AI itu. Ya. Super AI itu kan 777 tuh. Saya bikin ya. 777.000. 777.000. Gitu. Triple 7 angka cantik. Jadi bisa buat seperti itu, maksimal di angka 7. Ya, tapi ya lebih bagus di bawah itu ya, di angka 1, di angka 2. Ya, mereduksi angka sebelumnya. Nah, ini teknik-teknik yang tidak ada di dalam apa namanya? Di dalam template-template copywriting yang beredar di pasaran gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya kalau di template copywriting overclaim. Terlalu overclaim ya. Kecap nomor 1 ya, merasa paling baik. Ya, merasa paling baik. Jadi overclaim. Ketika itu nanti dipermasalahkan, Anda akan kelabakan. Makanya nggak boleh overclaim di dalam naskah promosinya.
Nah, kan Anda yang tahu produk knowledge-nya. Kalau Anda tahu produk knowledge-nya, Anda tahu kelemahannya. Nah, kelemahannya itu harus diberitahu dengan dikemas tanpa dusta, ya. Jadi ya, misalkan Anda mau menjual mobil, ya, mobil second, ya, mobil secondnya udah paham nih Anda cara naruh angka harganya cukup dengan uang kecil, misalnya mobil apa yang secondnya, misalnya mobil eh, Avanza, gitu ya, misalnya dijual 150 juta, Anda bilang cukup dengan uang kecil 150 juta, terus Anda bikin flyernya, gitu ya, angkanya begini-begini, ada yang besar, ada yang kecil, terus 150 jutanya Anda eksplorasi menjadi misalnya 149 juta 300.000, misalnya seperti itu, 149 juta 300.000 harganya. Nah, tapi Anda tahu ini mobil second, ya, minusnya itu Anda tahu, ya, mobil second, ya, minusnya pajak mati 5 tahun, ya, pajak mati 5 tahun. Tapi Anda harus uh, kalau orang nggak paham, ya, ini menutupin, ya, atau disamarkan, ya, disamarkan. Nah, jadi caranya ketika masukin naskah iklan, coba ditulis nih ya, biar saya nggak lupa, ditulis ya di bawah itu ya. Misalnya yang standarnya misalnya dijual, ya, tulis dijual. Ini mobil second, mobil second Avanza 2010, ya, Avanza 2010 tipe G, ya, tipe G, tipe, bukan IP, tipe, ya, tipe, ya, tipe G, warna hitam. Nah, warna hitam. Nah, bawahnya ya, cukup dengan uang kecil, bawahnya aja, ya, cukup dengan uang kecil, berapa tadi? 149 juta 300.000. Ya, 300.000. Nah, terus Anda ditulis itu pajak mati 5 tahun. Ya, mati 5 tahun. Nah, kira-kira seperti ini. Orang mau beli nggak? Mikir, pajak mati 5 tahun ya. Gitu. Pajak mati 5 tahun. Dia di awalnya udah bagus. Pajak mati 5 tahun, dia akan mikir nih, gue nanti keluar lagi pajak. Belum lagi ganti namanya, balik namanya. Gitu kan. Habis berapa gitu kan. Nah, ini harus disiasatin. Caranya bagaimana untuk mensiasatin? Nah, pajak mati 5 tahun ini harus justru yang tadinya kelemahan menjadi uh, selling point kita, kelebihan. Nah, sekarang di bawahnya nih ya, bedain lagi ya. Ya. Nah, kita kalau tadi kan dijual ya. Nah, ini kita ubah ya. Misalkan ya, saya punya ya, saya punya mobil pertama yang saya beli dari baru, pertama ya, yang saya beli dari baru ya, dari baru yaitu Avanza tipe G, ya, yaitu Avanza tipe G warna hitam tahun 2010. Tahun 2010 bawahnya ya, biar saya bisa baca lagi ini ya, di bawah ya. Mana tadi? Walaupun di bawahnya ya, walaupun pajak mobil ini ya,
belum diperpanjang selama 5 tahun, nah, diperpanjang selama 5 tahun, koma ya, tapi harga jualnya masih tinggi. Jualnya masih tinggi. Ya, di bawahnya ya, karena merek Toyota, ya, merek Toyota terkenal dengan harga yang kuat. Ya, harga yang kuat. Titik ya. Ya, titik. Saya mau melepas ya. Ya. Saya mau melepas mobil ini ya, dengan uang kecil ya. Dengan uang kecil 149.300.000 rupiah ya, 300.000 rupiah. Lalu itu titik tuh rupiah ya, titik ya. Terus dalam kurung ya, dalam kurung walaupun nanti Anda ya menambah sedikit untuk menghidupkan pajaknya kembali ya. Hidupkan pajaknya kembali. Ya, terus tutup kurung. Tapi harga jual nanti, tapi jika Anda akan jual kembali ya. Ya, tapi jika Anda akan jual kembali, harga mobil ini cenderung kuat, garis miring stabil. Ya, cenderung kuat, garis miring stabil. Nah, ya, ini udah konsep model storytelling ya, cerita dia. Ya, jadi kita sudah tahu kelemahan mobil ini, pajaknya mati. Ya, pajaknya mati. Tapi kita coba mengeksplorasi. Gitu. Pertama, yang dieksplorasi nanti dikasih warna merah ya. Mobil pertama itu diwarnain merah di blok tuh, ya, warna merah. Avanza tipe G tuh warna merah tuh, Avanza tipe G, ya, warna merah. Terus yang pajak mobil yang sampai 5 tahun ya, pajak mobil sampai 5 tahun warna kuning. Ya. Pajak mobil. Warna kuning ya. Itu aja hijau. Warna hijau. Warna kuning enak dilihatnya. Hijau. Warna hijau. Oke. Terus mana warna hijau tadi? Nah, Toyota warna merah. Ya. Warna merah. Yang 149.3 itu warna merah juga. Nah, itu walaupun sampai kembali itu warna hijau tuh. Ya, warna hijau. Nah, harga mobil cenderung kuat warna merah. Oke, jadi selling point-nya ada berapa tuh yang merah? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang ininya ada 2. Dan itu sebenarnya masih bisa disebut cuma 1 karena cuma masalah pajak doang. Ya, masalah pajak ya. Katakan 1, jadi 5 lawan 1. Ya kalah. Jadi Anda bisa menutupi kelemahan dari produk Anda. Yang penting Anda jangan overclaim atau Anda menutupi, apalagi ini barang second ya, barang second. Nanti Anda bisa kembangkan, misalnya Anda bersedia diinspeksi tuh mobilnya, diperiksa ya, dari dalam kolong sampai keluarnya Anda periksa. Jadi bisa seperti itu. Nah, kalau ini sudah
bisa Anda lakukan, maka Anda bisa memenangkan pertempuran. Ya, memenangkan pertempuran. Kan kadang kan orang overclaim, aman, lancar, ya. Baru dipakai berapa bulan udah jebol itu mobil secondnya. Gitu ya, mobil secondnya. Jadi kalau beli mobil second atau Anda jual mobil second, Anda harus tahu dulu kelemahannya. Kelemahannya itu bukan untuk ditutupin, ya, tapi untuk bisa dikemas melalui skill PKK itu, permainan kata-kata yang basisnya adalah ilmu psikologi, tapi bukan ini, bukan omon-omon, bukan dusta, ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi nanti kalau mau dipanjangin lagi boleh Anda cerita lah, Anda ini mobil pertama ya. Nah, kalau namanya mobil pertama pasti dirawat gitu ya. Dirawat segala macam, teratur segala macam, itu nanti Anda bisa kembangkan. Cuman di sini yang mau saya sampaikan adalah ketika Anda membuat itu Anda harus bisa mengemasnya dengan baik gitu. Dengan produk apapun bisa seperti itu. Makanya beda jiwa orang yang pernah menjadi marketing dengan yang tidak pernah menjadi marketing. Ya. Kalau menjadi marketing, itu dia tidak menjadikan harga itu sebagai alasan untuk tidak bisa closing. Ya, jadi kalau jadi marketing, dulu karir saya itu dari medical representative, medrep, ya, di perusahaan farmasi. Tahun 2003 saya sudah masuk ya. Tahun 2003 itu produk yang saya jual adalah obat. Konsumen saya itu adalah dokter. Ya, dokter, profesor, dokter umum, dokter spesialis, dokter profesor ya, guru-guru besar. Jadi saya harus punya pengetahuan yang sefrekuensi dengan dokter-dokter itu. Jadi saya harus mengetahui indikasi obat, efek samping obat gitu ya. Terus yang jual obat itu kan bukan saya aja, ada farmasi-farmasi lain, harus bertempur dengan mereka. Ya, harga saya ya bisa kalah sama mereka. Ditambah lagi mereka ngasih macam-macam ke dokter-dokternya itu ya. Dikasih tiket jalan-jalan, dijanjikan ini, dijanjikan itu. Saya emang nggak ada, karena saya BUMN. Ya, nggak punya anggaran promosi untuk seperti itu, karena BUMN diaudit sama BPK. Jadi murni 100% marketing. Jadi marketing yang tanpa entertain. Kalau pakai entertain kan gampang, tinggal janjiin aja dokternya. Dok, kalau beli produk saya atau resepkan produk saya dalam 1 bulan berhasil terjual segini, dokter nanti bisa ke Singapura, gitu ya, bisa ke Hollywood, ke Bollywood, kemana gitu ya. Kalau di saya enggak, saya murni seperti itu. Jadi saya belajar terus gitu ya, bisa seperti itu. Jadi kita bisa mengeksplorasi, ya, bisa mengeksplorasi produk tersebut. Jadi Anda harus bisa buat seperti itu. Apalagi sekarang di zaman digital, pertempurannya macam-macam. Karena itu Anda harus punya trik ketika berhadapan dengan angka, ketika berhadapan dengan kelemahan, ya, dengan kelemahan. Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya di dalam copywriting yang lain, itu ada yang disebut namanya garansi. Ya, garansi itu macam-macam. Ada garansi uang kembali, ada garansi ganti barang, ya, kalau barangnya rusak. Nah, garansi itu bisa menguntungkan, bisa tidak menguntungkan, ya. Kalau modal Anda kecil, itu bisa tidak menguntungkan tuh kalau Anda berani bermain di garansi, ya. Ketika garansi di luar cacat produk ya. Kalau cacat produk berarti Anda harus ganti tuh, nggak perlu Anda informasikan garansi, Anda harus ganti kalau cacat produk. Atau uh, yang kesalahannya dari produk. Tapi kalau garansi yang terkait dengan pengembalian uang, pengembalian produk yang tidak cacat ya, cuman karena orang nggak puas, Anda melakukan statement menerima garansi, itu hati-hati. Ya, di template copywriting lain banyak tuh, misalnya tulis, jika Anda tidak puas dengan produk ini dalam 7 hari boleh kembali respon ya, tanpa kami tanya, tanpa kami ini kan. Itu hati-hati.
Ya, begitu itu tidak sesuai, Anda tidak kembalikan, rusak reputasi Anda. Ya, jadi Anda harus hati-hati. Saran saya, garansi itu dihilangkan. Ya, kalau di copywriting dimasukkan, di copywriting yang lain ya, kalau di saya itu dihilangkan. Itu untuk memprotek kita. Ya, kecuali kalau produknya itu memang cacat produk. Ya, misalnya produknya di dalam kemasan, begitu diterima sama konsumen, dibuka kemasannya isinya rusak. Ya Anda harus ganti lah, itu tanggung jawab moral lah. Rugi sedikit juga nggak apa-apa, yang penting kepercayaan tumbuh. Anda harus ganti, tapi mengumumkan garansi itu jangan. Ya, kalau ditanya ada garansi nggak ada. Gitu ya, gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu jangan dijadikan sebuah andalan untuk bikin copywriting yang Anda bilang Anda anggap dengan garansi itu bisa menyelamatkan ya, bisa ini orang udah bosen loh dengan garansi. Yang perlu diganti garansi itu ya, jadi garansi diganti apa Kang Bintang? Testimoni. Ya, diganti testimoni. Kan belum pernah ada testimoni ya. Gimana mau ada testimoni kalau nggak closing? Ya. Jadi caranya ketika Anda ada yang misalnya pecah telur, ya. Setelah pecah telur, barang terkirim. Ini ngomongin produk fisik ya, tapi tujuannya di online. Produk fisik, barang terkirim. Setelah terkirim, ada notifikasi bahwa barang sudah diterima sama konsumen. Nah, langkah selanjutnya Anda harus bisa mendapatkan testimoni dari orang tersebut. Tapi bukan testimoni yang dibuat-buat, ya. Karena ada tuh testimoni yang dibuat-buat, tapi testimoni real, ya. Masalah nanti persepsi orang menganggap bahwa itu testimoni dibuat-buat, tapi pada kenyataan itu adalah testimoni real, itu nggak usah kita pikirin. Yang penting kita sudah jujur pada diri sendiri bahwa testimoninya itu memang asli, mau orang lain pikirannya negatif itu urusan dia, ya. Itu untuk membentuk karakter kita mendapatkan hal-hal yang jujur. Jadi ada testimoninya. Nah, itu Anda minta. Nah, kompensasi dari mendapatkan testimoni itu Anda boleh bisa memberikan ya, Kak, izin ya, tapi jangan yang seperti di marketplace tuh. Marketplace parah itu. Ya. Jadi hanya yang bintang 5 yang kasih review positif yang nanti dapat ini dapat itu nggak boleh. Itu pemaksaan ya. Itu nanti jatuhnya overclaim kali. Jadi ketika orang barang itu sudah sampai, Anda sampaikan. Jika tidak keberatan, selalu dikasih di awalnya itu jika tidak keberatan. Ya, jika tidak keberatan, boleh tidak kakak ya memberikan testimoni terkait produk kami ini. Testimoninya kami terima dengan terbuka. Kalau memang baik, mohon disampaikan produk ini memang baik. Jika kurang baik, mohon disampaikan produk ini kurang baik agar kami bisa mengevaluasi untuk selanjutnya. Gitu. Ini kan muncul itu karena di depan sudah kita minta tolong ya. Jika tidak keberatan itu kan artinya minta tolong. Nah, orang kan akan tersentuh secara kejiwaannya. Nanti akan dibikin tuh pasti 95% yang positif-positif. Nanti ada nggak yang nggak positif? Ya nggak apa-apa, masukin aja. Gitu. Itu untuk bahan evaluasi kita. Nggak bahan evaluasi terkait quality control, quality product yang nanti akan menjadi kebaikan terhadap produk-produk kita ke depannya. Jadi bukan testimoni yang dipaksain tuh kayak di marketplace ya harus berikan testimoni positif, bintang 5, pakai foto, video unboxing, ya, macam-macam ya. Itu mah testimoni abal-abal ya. Makanya kalau saya di marketplace tuh ketika lihat produk ya, wah testimoninya banyak. Saya nggak buka yang bintang 5, saya buka yang bintang 1. Ya, kan itu kan di marketplace ada pilihan tuh. Bintang 5, bintang 4, 3, 2, 1. Saya pilih yang 1. Kalau 1 banyak, berarti produknya itu nggak benar. Maksudnya banyak yang memberikan testimoni di bintang 1, itu produknya nggak benar. Walaupun bintang 5-nya itu juga banyak, tapi bintang 5-nya itu bintang 5 yang direkayasa ya testimoninya. Tapi kita harus mencari yang jujur gitu ya. Jadi buat seperti itu. Nah, kalau udah buat seperti itu, nanti produk Anda akan punya value, punya nilai ya, punya nilai.
punya karakter, punya kuat. Jadi Anda nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir terkait testimoninya, gitu. Nanti kalau misalnya testimoninya produk lama nyampe-nya, itu kan di luar kendali Anda, ya. Itu kan ekspedisi yang ngirim, bukan kita. Nah, nanti Anda berikan jawaban kalau ada testimoninya seperti itu. Misalnya Anda dikasih bintang 1 gara-gara nyampe-nya lama. Ya, nyampe-nya lama, Anda dikasih bintang 1. Tapi itu udah jelas bukan kesalahan kita, karena itu adalah di platform ekspedisinya. Ya, Anda jawab. Tapi bukan Anda kita nyolot di situ, ya, marahin yang ini. Ya, kita jawab pertama, kita sampaikan permohonan maaf. Yang kedua, kita sampaikan bahwa ini dikirim oleh ekspedisi A. Yang ketiga, kita akan memberikan evaluasi terkait ekspedisi tersebut, dipertimbangkan untuk diganti dengan ekspedisi yang lain. Yang keempat, Anda ucapkan terima kasih sudah memberitahu, ya, sehingga kami nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Berikan umpan balik yang positif. Dan ini akan berdampak terhadap penjualan Anda. Ini seperti itu. Nah, nanti testimoni ini menjadi kekuatan yang nanti bisa dipakai di konten-konten iklan. Coba Mbak Nia buka Chrome, browsernya tadi, browser Chrome. Buka lintang.id/CP. Ya. Ya. Buka dulu ya. Ini landing page saya, nah ini jualan jasa, jualan jasa pelatihan. Ya. Ini saya masukin testimoni, ya. Saya masukin testimoni, mana testimoni di bawah, ya, turun ke bawah. Ya. Jadi saya masukin testimoni di sini. Testimoni saya minta orangnya, gitu ya. Saya minta terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, ya, testimoni. Ya. Nah ini ya testimoninya, ya. Saya minta ke orangnya, ya, karena kebetulan walaupun ada yang ini klien ini juga relasi saya, tapi dia juga konsumen saya, gitu ya. Nah itu saya minta, ya, saya minta testimoninya. Dan saya mendapatkan masukan-masukan dari mereka, gitu ya, masukan-masukan dari para klien. Nah itu adalah aset, ya, testimoni itu aset. Ini yang mengganti, ya, dari klaim, dari garansi, ya, dari garansi. Testimoni itu akan mengganti dari garansi. Kenapa? Karena garansi itu identik dengan perlindungan, ya, perlindungan terhadap apa? Terhadap uang lah, uang yang mau dibelanjakan. Nah, dengan adanya testimoni yang tadinya harus Anda garansi uang untuk kembali, tapi dengan testimoni, ya, itu akan memberikan kepercayaan bahwa orang lain sudah menyampaikan. Seperti itu, ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa melakukan seperti itu, ya. Jadi dalam judul webinar malam ini yang copywriting is dead itu, jadi Anda tidak langsung serta-merta copy-copy, paste-paste template-template copywriting yang beredar gitu. Anda lihat dulu gitu. Karena itu sudah tidak ada jiwanya lagi. Makanya saya bilang mati tuh, ya, copywriting itu. Jadi lebih baik Anda menggunakan pola-pola yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang buka lagi nih halaman afiliatku.com atau di rumah aja. Nah, turun lagi ke bawah, cari killer mana tadi? Killer copy. Nah, killer copy. Nah, tuh. Nah, saya sudah membuat, ya, hasil pengalaman saya, ya, di dunia marketing dalam sebuah e-book namanya Killer Copy, ya. Jadi naskah yang langsung menghujam ke benak para pembacanya yang melihat iklan tersebut, ya, termasuk trik-trik yang tadi saya sampaikan, ya, sudah dibawa di sini dan masih banyak di dalamnya. Dan ini harganya hanya 99.000. Coba diklik landing page-nya nih, ya. Ya.
Nah, di sini ya, nanti kita akan belajar ya, turun lagi ke bawah ya. Banyak sekali ya, bagaimana kita harus membuat naskah iklan ya, yang nanti itu tidak bisa diabaikan dan selalu diingat oleh orang yang membaca. Nah, ini saya sudah buat panjang lebar di sini ya, sudah buat panjang kali lebarnya di materi ini. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar ya, bisa melalui e-book ini. Melalui e-book ini ya, harganya hanya cukup uang kecil, 99.000, Anda bisa mendapatkan tentang materi filler copy. Yang dimana di sini nanti ada teknik-teknik yang nanti bisa mengkonversi peluang closingnya itu menjadi lebih tinggi. Ya, jadi silakan aja bagi yang mau mendalami ya, nanti Anda bisa hubungi Mbak Nia ya, atau Anda klik di rumahaja.com, cari produknya filler copy ya. Jadi ini karya saya ya, berdasarkan pengalaman saya selama lebih dari 20 tahun di dunia pemasaran. Jadi berhadapan dengan beraneka ragam customer ya, berhadapan dengan customer yang beragam suku budayanya ya. Jadi tahu di situ. Ya, jadi nanti teman-teman boleh mengeksekusinya jika memiliki uang ya, cukup uang kecil 99.000, Anda bisa mendapatkan ilmu yang lengkap gitu. Nah, jadi ini caranya ya, caranya supaya nanti teman-teman bisa membuat iklan yang menjual. Nah, nanti kalau Anda sudah makin memahami, Anda nanti akan bisa meniupkan ruh di dalam tanda petik ya, ruh di dalam kalimat-kalimat promosi teman-teman yang menggerakkan ya. Karena kalimat-kalimat yang terlalu bombastis, yang terlalu overclaim itu akan menyebabkan penolakan-penolakan karena antibodi orang itu sudah terbentuk ya. Jadi terkait iklan mereka maunya nolak-nolak saja. Karena itu Anda coba cari alternatif atau trik dengan mempelajari skill yang ada di filler copy. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Materi kita malam ini terkait dengan copywriting is dead. Nanti kita akan belajar di materi-materi yang lain di dalam webinar-webinar yang diselenggarakan oleh dirumaaja.com bersama Kampus AI dan saya Kang Lintang bersama tim admin Mbak Nia, Kang Asep, dan Bang Maman. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya.